Bakat atau aptitude mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi-potensial ability yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya yang masih potensial atau masih laten, bakat memerlukan ikhtiar, pengembangan, dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Bakat berbeda dengan kemampuan, yang mengandung makna sebagai daya untuk melakukan sesuatu sebagai hasil pembawaan dan latihan. Bakat juga berbeda dengan kapasitas, dengan sinonimnya, yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang apabila latihan dilakukan secara optimal. Jadi, yang disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Bakat umum apabila kemampuan yang merupa potensi tersebut bersifat umum, misalnya bakat intelektual secara umum, sedangkan bakat khusus apabila kemampuan bersifat khusus, misalnya bakat akademik, sosial, dan seni kinestetik. Bakat khusus biasanya disebut talent, sedangkan bakat umum bisa disebut intelektual dan bisa disebut juga gifted. Bakat adalah tingkat kemampuan yang tinggi yang berhasil dicapai seseorang dalam keterampilan tertentu. Demikian menurut Tedja Saputra. Menampilkan bakat dibutuhkan motivasi kuat yang disebut minat, yakni kebebasan seseorang memilih segala sesuatu yang disukai, disenangi, dan ingin dilakukan. Mengganti istilah bakat dengan kecerdasan yang berupa kecerdasan umum maupun kecerdasan khusus. Setidaknya ada 9 kecerdasan atau bakat yang mungkin dimiliki seseorang, yakni logikal, mathematical, linguistik atau verbal, visual spatial, musikal, bodily, kinestetik, interrespon, interpersonal, natural, dan moral spiritual. Teori Gardner ini menjadi pegangan bahwa setiap orang memiliki bakat unik dan berbeda. Orang tidak dapat dipaksa berprestasi di luar bakat khusus yang dimilikinya. Jenis-jenis bakat khusus. Bakat khusus atau talent adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus yang jika diperoleh kesempatannya berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Koni Seniawan dan Utami Munandar mengklarifikasi jenis-jenis bakat khusus yang masih berupa potensi maupun sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu 1. Bakat akademik khusus, misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka atau numerik, logika bahasa, dan sejenisnya. Yang kedua, bakat khusus dalam bidang kreatif atau produktif, artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru, misalnya menghasilkan rancangan arsitektur baru, menciptakan teknologi baru, dan lainnya. Yang ketiga, bakat khusus dalam bidang seni, misalnya mampu meraransemen musik dan sangat dikagumi, menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan sangat indah dalam waktu singkat, dan sejenisnya. Yang keempat, bakat khusus sinestetik atau psikomotorik, misalnya bakat dalam bidang sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Yang kelima atau yang terakhir, bakat khusus dalam bidang sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, mahir berkomunikasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Faktor internal minat. Minat merupakan motif asli yang muncul dari dalam individu itu sendiri. Yang pertama yaitu motif berprestasi. Anak-anak yang mempunyai keinginan yang kuat menjadi seseorang yang berprestasi, maka dengan dorongan dan latihan, anak tersebut dapat mengoptimalkan bakat yang dia miliki. Sebaliknya, meskipun anak tersebut mendapatkan dukungan dan latihan tanpa ada motif berprestasi, maka pengembangan bakat yang ia miliki tidak akan maksimal. Kedua, keberanian mengambil resiko.
Resiko adalah hal yang biasa dalam menjalankan suatu hal. Resiko bentuknya bermacam-macam. Contoh, kita punya bakat dalam hal bela diri, tapi kita takut mengambil resiko seperti patah tangan, bibir sobek, kena pukul, dan sebagainya. Maka tidak akan pernah mungkin kita bisa jadi pesilat atau petarung yang baik. Ketiga, keuletan menghadapi tantangan. Ulet artinya pantang menyerah dan tidak takut gagal. Seseorang yang bisa menganggap bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa, maka ia akan punya jiwa yang kuat untuk menghadapi segala masalah yang akan muncul. Keempat, pengaruh unsur genetik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi otak. Bila dominan otak sebelah kiri, bakatnya sangat berhubungan dengan masalah verbal, intelektual, teratur, dan logis. Dan bila dominan dengan otak kanan, berhubungan dengan masalah spasial nonverbal, estetik, artistik, serta atletis. Faktor eksternal. Yang pertama, latihan. Bakat adalah suatu yang sudah dimiliki secara alamiah, yang mutlak memerlukan latihan untuk membangkitkan dan mengembangkannya. Kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Tidak semua orang di dunia ini bisa punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Jika kita mau melihat, sebenarnya banyak sekali anak-anak di sekeliling kita yang berbakat dalam suatu hal. Mereka juga memiliki minat dan motivasi yang kuat, tetapi tetap saja tidak jadi apa-apa. Salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi karena tidak ada kesempatan atau tidak pernah mereka diberi kesempatan untuk mencoba. Pengertian minat. Menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat pada bidang yang akan ditekuni. Hubungan antara minat dan bakat, tidak ada seorang pun yang tidak berbakat. Yang membedakan ialah ada tidaknya minat untuk mengembangkannya. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Orang cerdas itu orang yang mampu mengembangkan dan mendayagunakan bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya. Dan orang sukses ialah orang yang mampu hidupnya sukses bisa saja karena bakat, tetapi sering juga karena minat. Jika demikian, bagaimana bakat itu muncul dan terbentuk dalam diri kita? Usaha pendidik untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Untuk mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik, guru dapat melakukan beberapa hal seperti observasi. Guru dapat mengamati kegiatan siswa, seperti apa yang disukai, tidak disukai, dan hal-hal yang menarik perhatiannya. Observasi ini dilakukan secara terus-menerus untuk menemukan pola yang sering dilakukan siswa. Memilih sistem belajar. Guru dapat memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Menyiapkan fasilitas. Guru dapat menyiapkan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat peserta didik. Menyediakan waktu. Guru dapat menyediakan waktu yang cukup untuk peserta didik melakukan eksplorasi. Lalu mengajak peserta didik terlibat dalam kegiatan. Guru dapat mengajak peserta didik terlibat dalam kegiatan yang relevan. Selanjutnya, memberikan motivasi, yaitu guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk meraih prestasi. Memberikan dukungan moral. Guru dapat memberikan dukungan moral kepada peserta didik. Selanjutnya ada memberikan kepercayaan. Guru dapat memberikan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya, menjalin kerjasama. Guru dapat menjalin kerjasama antara orang tua dan guru. Mengetahui minat dan bakat siswa sejak dini dapat membantu guru memberikan arahan yang tepat mengenai pilihan karir dan jalur pendidikan yang sesuai. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.